Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ternyata menurut data, menurut penelitian, di sekolah-sekolah negara maju itu tidak diajarkan pelajaran agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Apa alasannya? Menurut data, di negara maju itu seperti negara Swiss, Norwegia, Finlandia, Singapura, yang paling dekat dengan Indonesia. Di sana tidak diajarkan pendidikan agama di sekolah. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan semua sekolah ya, kecuali kecuali sekolah agama maksudnya. Kalau sekolah publik gitu, kalau di Indonesia itu seperti sekolah negeri ya, di sana tidak diajarkan mata pelajaran agama. Mata pelajaran agama itu di negara maju itu diajarkan di rumah gitu, di ruang-ruang privat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Apakah di sekolah itu harus belajar agama? Haruskah murid itu belajar agama di sekolah? Apa keuntungan dan kelebihannya? Saya akan membahas dari sisi netral ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Jadi saya akan membahas keuntungan dan kelebihan bagaimana kalau misalnya agama itu tidak diajar di sekolah gitu. Apa keuntungan kelebihan kalau agama itu diajarkan di sekolah? Bagi sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit ya, mungkin video ini tidak cocok bagi semua orang ya. Bagi di antara sahabat yang berpikiran sempit seperti yang biasa mengatakan, oh tahu apa kamu tentang agama, ilmu lu masih cetek gitu. Ngaji dulu sana gitu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang sempit. Di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit, mohon di skip video ini. Karena video ini tidak cocok bagi semua orang. Lalu apa keuntungan atau kekurangan kalau kita mengajarkan agama di sekolah? Mungkin saya sangat sering mendengar ya di Konoha ya atau di Indonesia, kalau kita mengatakan gak usahlah ngajarin pelajaran agama di sekolah, apalagi di sekolah negeri, gak usahlah, kan gak ada hubungannya itu dengan kemajuan suatu bangsa. Lihat tuh di negara maju gak ada diajarkan di sekolah negeri pelajaran agama. Agama tidak menjamin orang jadi berkelakuan baik. Lihat tuh koruptor di penjara, banyak orang yang melakukan hal perbuatan yang tidak baik. Tapi mereka juga di waktu sekolah belajar agama juga. Koruptor juga belajar agama di sekolah. Kalau kita mengatakan seperti ini ya, pasti banyak nanti yang komplain gitu. Banyak yang membantah kalimat-kalimat seperti ini. Sedangkan di sekolah tidak diajari pelajaran agama, masyarakat sudah atau sekolah sudah banyak berkelakuan tidak baik gitu, sudah banyak yang korupsi, sudah banyak yang tawuran dan lain sebagainya. Nah, biasanya nih kaum agamis akan menjawab kalimat seperti ini. Kalau kita berpikir secara rasional ya, kalau kita melihat secara jeli kalimat ini, sekilas ya, ini kelihatannya masuk akal ya. Sedangkan tidak dikasih pelajaran agama, murid-muridnya sudah kacau balau gitu, apalagi nggak dikasih pelajaran agama. Jadi kalimat ini sekilas masuk akal. Akan tetapi kalau kita lebih jeli lagi, lebih dalam lagi meneliti kalimat ini, bisa dibantah dengan kalimat lebih baik kita mengajarkan murid-murid di sekolah itu budi pekerti daripada agama. Bukan saya anti agama ya, bukan. Karena gini ya, orang itu ya biasanya, tapi tidak semuanya, biasanya mau dikasih agama kayak mau nggak dikasih agama kayak, kalau baik ya tetap baik aja, kalau jahat tetap baik, jahat aja gitu. Jadi nggak ada jaminan misalnya kalau kita kasih agama kepada seseorang itu langsung dia berubah gitu, jadi akhlaknya baik. Nggak ada jaminan seperti itu. Bahkan menurut penelitian, orang yang sedikit sedikit psikopat gitu, ketika dikasih agama maka dia akan pergi ke rumah ibadah orang lain gitu, bawa petasan gede lalu duar gitu. Jadi malah menjadi-jadi gitu. Orang yang sedikit psikopat itu dikasih agama itu makin brutal gitu, makin dia melampiaskan kepsikopatannya gitu. Jadi tidak ada jaminan orang dikasih agama itu langsung berakhlak mulia, nggak ada. Seperti yang saya katakan tadi itu, koruptor itu di sekolah belajar agama, mereka rajin ibadah, ya kan? Orang yang melakukan tindakan-tindakan psikopat juga mempunyai agama, belajar agama, mereka juga belajar agama di sekolah. Tapi nggak ada perubahan kan? Kalau tidak ada perubahan, itu artinya ada yang salah dengan pola pikir kita.
kalau tidak ada perubahan dengan Indonesia, itu artinya ada yang salah dengan pemikiran kita. Jadi kalimat-kalimat yang mengatakan sedangkan tidak dikasih pelajaran agama sudah amburadul gitu. Kenapa kita nggak ganti aja misalnya dikasih pelajaran budi pekerti? Karena gini ya guys, saya bukan melihat dari satu sudut pandang ya. Kalau kita misalnya melihat dari beberapa sudut pandang ya, apa yang terjadi kalau misalnya agama diajarkan di sekolah? Gini guys, bisa aja agama diajarkan di sekolah asal ada pengecualian, asal tidak mengajarkan kebencian-kebencian gitu, mengajarkan benci Yahudi, benci ini, benci agama ini. Jadi jujur-jujuran aja ya, saya nggak suka yang namanya munafik-munafik. Ada banyak oknum-oknum pemuka agama yang mengajarkan seperti itu di Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Di Konoha, benci Yahudi, benci ini, benci satu agama, mengkafir-kafirkan gitu. Satu agama masih gotok-gotokan gitu, ribut gitu, konflik gitu. Jadi kalau ini kita bawa ke sekolah, yang mengajarkan di sekolah juga seperti itu, maka ini akan menebarkan kebencian gitu, akan membuat kubu-kubuan di sekolah gitu, akan mengkotak-kotakan di sekolah gitu. Karena apa? Karena kalau kita belajar agama di sekolah itu, maka kita ketahuan agama kita apa. Jadi agama itu bukan privasi lagi gitu. Jadi kita bisa aja dikotak-kotakan berdasarkan agama. Ini mayoritas, ini minoritas gitu. Jadi niat kita mau belajar ke sekolah itu, mau damai itu, yang ada firko-firko gitu, ada kelompok-kelompok gitu. Oh ini kelompok A, oh ini kelompok B, ini minoritas, ini mayoritas, benci ini, benci itu. Siapa yang bisa jamin coba? Iya kan? Siapa yang bisa jamin kita mengajarkan kedamaian di sekolah belajar agama? Karena agama itu kan semacam gerbong ya. Maksudnya gini, dalam agama itu kan ada kepentingan politik juga gitu, ada kepentingan budaya juga. Jadi sangat susah kita membedakan mana kepentingan politik, mana kepentingan budaya. Karena gini guys, mungkin ada sahabat yang nonton video ini masih bingung ya, apa sih agama itu, kenapa ada sering konflik, kenapa ada negara yang berlandaskan agama itu sering konflik? Karena gini guys, negara yang berdasarkan agama itu akan sering konflik. Karena apa? Tapi tidak semuanya ya, rata-rata konflik. Alasannya apa? Karena agama dengan negara itu punya tanah air masing-masing. Nah, ini penting nih. Jadi, selagi agama dan negara itu punya tanah air yang berbeda atau punya tanah air masing-masing, maka negara akan konflik terus gitu. Apa bukti agama itu punya tanah air? Buktinya punya tanah suci sendiri kan? Agama itu punya tanah air sendiri guys. Mungkin di antara sahabat yang tonton video ini masih awam dengan agama ya. Kalau Anda belajar agama berdasarkan antropolog, maka Anda sudah paham ini. Jadi agama itu punya tanah air sendiri, yaitu tanah suci. Agama itu juga punya undang-undang sendiri, punya konstitusi sendiri, yaitu aturan agama, hukum agama. Agama itu juga punya budaya sendiri, yaitu budaya agama. Agama itu juga punya cara hidup sendiri. Jadi agama dengan negara itu kalau tujuannya tidak sama, maka ini akan berbenturan terus gitu. Jadi harus disamakan dulu deh gitu, antara agama dengan negara. Negara kan sekolah ya. Jadi sekolah, kepentingan sekolah atau kepentingan negara itu dengan kepentingan agama itu tidak pernah sama, nggak pernah sama guys. Itulah alasannya kenapa negara agama itu, negara yang berlandaskan agama itu selalu konflik terus gitu, konflik di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya bukan agamanya yang salah ya, akan tetapi tradisi dalam beragama. Nah, kalau misalnya kita mengatakan ya bukan agamanya yang salah, tradisi agama dong yang diubah. Nah, yang jadi permasalahan, siapa yang bisa mengubah ini? Mengubah tradisi itu sama seperti memindahkan gunung berapi ke Australia gitu. Gunung Merapi yang ada di Padang dipindahin ke Australia. Sama seperti itu beratnya, sama seperti itu susahnya gitu. Jadi mengubah tradisi dalam beragama ini butuh ratusan tahun gitu, butuh effort yang luar biasa. Tetap ada juga effort yang luar biasa, dan ada komplain sana komplain sini, pasti ada penolakan sana penolakan sini, butuh waktu ratusan tahun. Jadi kalau tradisi dalam beragama kita itu masih, mohon maaf ya, masih dominan mengkafir-kafirkan gitu, membenci agama lain gitu, benci agama Yahudi, benci ini segala macam. Kalau itu kita ajarkan ke murid kita di sekolah, apa nggak jadi psikopat dia?
waktu gede, ya kan, udah gede dia bawa petasan gede gitu, oleh-oleh ke rumah ibadah orang lain, tiba-tiba duar gitu. Apa nggak seperti itu dia nanti? Itu kan berawal dari apa? Dari didikan waktu kecil, didikan waktu orok gitu. Itu kan kesalahan-kesalahan kita. Itu yang kita didikkan waktu kecil ke murid-murid itu. Itu yang menjadi dasar dia, fondasi dia. Kalau waktu kecil dia sudah didoktrin untuk membenci ini, membenci itu, bukannya beragama itu mencari kedamaian, akan tetapi membenci ini, apa gunanya kita beragama seperti itu? Malu kita, guys. Malu kita ke kaum ateis atau kaum agnostik, diketawain kita. Beragama itu harusnya mencari kedamaian, akan tetapi ini mengajarkan kebencian itu, kebencian ini, segala macam, nggak habis-habis mengajarkan kebencian. Kacau jadinya. Kalau kita mengajarkan agama di sekolah itu, menurut saya pribadi ya, akan berdampak kepada firko-firko atau kubu-kubuan gitu, seperti yang katakan tadi itu. Jadi ya, kenapa dalam beragama itu yang agama A, agama B terjadi kubu-kubuan? Kenapa? Nggak semua tapi ya, kenapa? Karena gini guys, 90% orang akan menolong yang seagama dengan dia. Jujur-jujuran aja. 90% orang akan lebih mementingkan yang seagama, yang setanah suci daripada setanah air. Artinya gini, kita lebih cepat membantu orang yang seagama dengan kita daripada senegara. Jujur-jujuran aja, saya nggak suka yang munafik-nafik. Jujur-jujuran saja. Bahkan kalau kita perhatikan di Konoha, kita lebih membantu yang seiman jauh puluhan ribu kilometer daripada tetangga kita yang kelaparan gitu, daripada teman kita yang senegara gitu, daripada orang-orang yang senegara dengan kita. Kita lebih mementingkan yang seiman puluhan ribu kilometer. Inilah dampaknya kalau beragama itu punya tanah suci sendiri, tanah air sendiri maksudnya. Jadi tanah air itu harus disatukan dulu deh gitu. Kalau misalnya mengajarkan agama di sekolah itu harus disatukan dulu. Kalau tanah airnya belum bersatu, jangan harap gitu. Karena di sekolah itu kan masih kecil-kecil ya. Jadi anak-anak masih SMP, SD atau SMA itu kan pemikirannya itu kan belum kritis ya. Karena di sekolah itu tidak diajari filsafat ya. Kecuali di Eropa kan udah diajarkan filsafat dari SMP ya. Akan tapi di Konoha saya lihat tidak ada yang namanya belajar filsafat. Kalau misalnya ada yang mengatakan oknum pemuka agama, maka dia akan menelan bulat-bulat itu. Anak kecil ini akan menelan bulat-bulat apa yang dikatakan oleh oknum pemuka agamanya ini. Dan oknum pemuka agama ini belajar dari mana? Belajar dari tradisi dalam beragama. Jadi tradisi dalam beragama ini kan ada turun-temurun gitu, secara tanpa kita sadari gitu. Tradisi dalam beragama ini sangat susah mengubahnya. Kalau saya melihat tradisi dalam beragama di Konoha ya, hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Tradisi dalam beragama di Konoha itu masih sangat menurut saya itu sangat susah gitu dirubah. Karena apa? Karena saling membenci gitu, benci ini, benci itu, satu agama juga saling benci gitu. Selama ini kan kita mengajarkan agama di sekolah ya, kita ajarkan, tetapi tidak ada perubahan sama korupsi. nggak ada, malah makin menggila gitu. Nggak ada guys. Jadi berarti tidak efektif dong. Kalau misalnya kita tidak maju, Indonesia tidak maju, ini sering nih saya dikomplain nih kalau saya bikin konten di TikTok atau di YouTube ya. Kalau misalnya saya komplain, Indonesia itu nggak maju karena apa? Karena pola pikir masyarakat kita itu ada yang salah guys. Terutama kalau kita berpikir bahwa mengajarkan agama itu di sekolah itu akan merubah akhlak manusianya. Enggak juga. Lebih baik kita mengajarkan budi pekerti. Nggak ada jaminan orang jadi anti korupsi karena belajar agama. Nggak ada itu. Nggak ada sejarahnya. Buktinya selama ini kita belajar agama di sekolah tapi nggak ada perubahan juga kan. Budaya korupsi kita juga tetap makin menjadi-jadi gitu. Bahkan ada orang korupsi tapi menggunakan topeng agama gitu. Ketika dia sidang menggunakan atribut agama, malah agama itu dijadikan keset gitu. Malah agama itu dijadikan topeng gitu. Jadi nggak ada jaminan guys. Bukan berarti saya anti terhadap agama. Bukan. Karena gini guys. Kenapa Eropa memisahkan antara agama dengan pendidikan itu seperti di Amerika misalnya? Kenapa mereka sekuler? Bukan berarti mereka benci agama, bukan. Akan tetapi mereka takut agama itu dipolitisasi gitu. Misalnya ada guru agama nih, oknum guru agama mengajarkan agama di sekolah. Pasti dia akan mengajarkan harus menjunjung tinggi tanah airnya gitu. Tanah air itu apa? Tanah air agama itu apa? Tanah suci kan. Sementara yang dibutuhkan negara itu adalah tanah air
dalam bernegara gitu. Jadi kepentingan agama dengan kepentingan negara itu tidak pernah bersatu, guys. Makanya dipisahkan gitu. Mana urusan agama, mana urusan negara gitu. Bukan mereka benci agama, bukan ya. Karena mereka tidak mau mempolitisasi agama itu. Biar agama ini nggak direcoki gitu. Menjaga martabat agama itu. Biar nggak dicoreng gitu. Misalnya ada orang yang melakukan, mohon maaf ya, tindak korupsi gitu. Tapi ketika sidang dia menggunakan atribut agama. Berarti dia mencoreng agama itu kan. Itu secara tidak langsung dia menginjak-injak agama itu, membawa agama itu. Padahal dia kan korupsi nggak ada hubungannya dengan agama kan, tapi dia menggunakan atribut agama itu apa? Itu sebenarnya dia menggunakan topeng agama gitu. Secara tidak langsung dia mau manipulasi hakim. Biar apa? Biar hukumannya ringan dan dia menginjak-injak nama baik agama itu sendiri. Jadi di Eropa, kenapa memisahkan antara agama dengan politik gitu atau negara itu? Tujuannya adalah biar agama itu tidak dipolitisasi, biar agama itu tidak diinjak-injak gitu. Tempatkanlah agama itu di tempat yang suci gitu. Jangan kita bawa ke kelakuan kita yang buruk gitu. Karena agama itu kan bisa kecoreng gitu. Jadi kenapa orang banyak membenci atribut agama gitu, seperti simbol-simbol agama? Karena apa? Karena ulamanya itu sendiri gitu melakukan kejahatan gitu, tapi dia menggunakan topeng agama gitu, psikopat gitu. Awalnya sebenarnya psikopat, terus dikasih agama gitu. Jadi pada hakikatnya, kenapa negara kita itu tidak maju-maju gitu? Karena apa? Karena ada yang salah dengan pemikiran kita selama ini. Gini guys, kenapa kita tidak maju itu ya? Ini saya sering mengatakan di video-video saya sebelumnya, dan saya sering dihujat ini. Alasan yang paling utama kenapa kita tidak maju itu adalah karena IQ kita itu rata-rata 78 gitu. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak yang marah gitu, banyak yang hujat. Tapi pada faktanya, emang ada negara di dunia ini, negara maju yang rata-rata IQ 78? Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan semua orang Indonesia seperti itu. Akan tetapi kalau saya mengatakan bahwa ada yang salah dengan cara berpikir kita selama ini, makanya kita tidak maju. Seperti contoh misalnya, mengajarkan agama di sekolah itu berarti salah dong. Kalau nggak ada perubahan, berarti yang kita lakukan selama ini salah gitu. Berarti harus ada perubahan gitu. Kalau misalnya kita mengatakan, buat apa sih maju? Kalau kamu maju, pergi kamu ke negara maju. Nah, kayak gini nih, sering saya dengar nih. Buat apa sih kita jadi maju? Nggak usah kita maju-maju. Di negara maju itu banyak masalah gitu. Tekanannya tinggi gitu. Nah, sering saya mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Kalau kamu mau maju, ya pergilah kamu ke negara maju, jangan di sini. Ngapain kamu masih di Konoha gitu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat sempit ya, sempit banget gitu. Persis seperti IQ78 tadi itu. Persis, nggak ada bedanya gitu sama penelitian yang mengatakan bahwa negara atau warga yang mayoritas 78 IQ-nya itu tidak akan bisa negara maju. Sama persis seperti ini pemikirannya, polanya gitu. Jadi itulah alasannya mungkin ya, kenapa orang-orang pintar di Indonesia itu lebih memilih ke luar negeri gitu, ke Singapura gitu, pindah ke warganegaraan gitu. Tiap tahun itu kan ada 1.000 orang ya, menurut data, pindah ke warganegaraan ke Singapura. Karena apa? Karena ini kali ya, mungkin mereka sering dapat kalimat-kalimat atau sering dapat omongan-omongan yang mengatakan, kalau lu nggak bahagia di Indonesia, kalau lu mau maju sendiri, ya pergi kamu ke luar negeri, jangan di sini, jangan di Konoha gitu. Jadi ini artinya bahwa rata-rata warga Konoha itu menolak maju, menolak berubah. Seperti ada seorang orang bijak di Konoha, saya pernah mendengar seperti ini, saya lupa saya namanya. Dia pernah mengatakan seperti ini. Di Indonesia itu daripada harus berubah, mereka lebih memilih untuk nunggu dikubur gitu daripada harus berubah. Ada banyak orang seperti di Konoha gitu, mayoritas seperti itu, tapi tidak semuanya mayoritas. Tapi saya lupa sama yang ngomong seperti itu. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau kamu mau maju itu, ya pergi ke luar negeri aja, jangan di sini, jangan di Konoha. Berarti inilah mungkin ya, inilah mungkin yang dimaksud orang yang mengatakan, kalau kita mau maju itu harus keluar negeri gitu, karena orang Indonesia itu tidak berubah lagi gitu, tidak mau berubah lagi gitu. Warga Konoha itu sudah mentok gitu, sudah nggak ada harapan lagi gitu. Jadi guys, yang saya tekankan di sini adalah, tapi ini hanya pendapat
pribadi saya tidak mengatakan bahwa ini yang paling benar ya. Yang saya tekankan itu adalah nggak ada gitu hubungannya antara moral, antara anti korupsi, antara akhlak, belajar agama di sekolah. Nggak ada hubungannya guys. Lebih baik belajaran agama itu diganti dengan belajar budi pekerti. Biar apa? Biar ada perubahan gitu. Karena gini ya, seperti yang saya katakan tadi itu, orang yang korupsi itu dulu mereka belajar juga di sekolah, belajar agama. Semua yang melakukan kejahatan seperti psikopat gitu, yang melakukan kriminal gitu, mereka juga belajar agama di sekolah, tapi nggak ada perubahan juga gitu. Kalau kita lihat negara maju misalnya Singapura, Finlandia, Swiss misalnya, orang itu kan tidak pernah belajar agama di sekolah ya, tapi mereka moralnya itu, bahkan negara paling jujur di dunia itu adalah negara seperti Finlandia, Swiss gitu. Dompet hilang di sana pasti kembali. Jepang misalnya pasti kembali. Kalau di Konoha 10 dari 9, 10-nya hilang gitu. Jadi kalau misalnya kita kehilangan dompet di Konoha itu 10 dompet, maka yang kembali itu cuman 9 gitu. Itu yang terjadi di Konoha. Tapi hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah tidak ada hubungan antara belajar agama dengan akhlak manusia. Enggak ada hubungannya. Saya Ray Konoha, salam rasional.